Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya. Sebelum saya mulai, saya membawakan sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi, melewati teriknya mentari. Selamat pagi Ibu Nurul Indarti, izin memulai presentasi pagi hari ini. Saya Zindiwili Arya Katamsi dari kelas Entrepreneur E36E akan memulai presentasi proposal penelitian, yaitu pengembangan model bisnis sayur segar ekspres. Latar belakangnya, yang pertama adalah bisnis sayur segar yang ada di Indonesia. Geografisnya, Indonesia adalah negara agraris dan memiliki curah hujan serta kesuburan tanah yang sangat tinggi, sehingga sangat memungkinkan untuk menanam berbagai jenis macam sayuran di Indonesia. Kemudian pemerintah mencatat 7 juta lebih hektar lahan pertanian, lebih tepatnya 7.463.948 hektar lahan pertanian menurut ATR atau BPN. Dari lingkungan ekonomi, jual beli sayur dilakukan. Masyarakat Indonesia setiap harinya 97% penduduk mengkonsumsi sayur berdasarkan data dari BPS pada tahun 2016. Kemudian dari segi kebutuhan, tempat yang dekat serta produk yang fresh dan lengkap serta harga bersaing menjadi preferensi pilihan customer atau pelanggan untuk melakukan belanja kebutuhan sayur dan sembakonya atau kebutuhan pokoknya sehari-hari. Di sini ada sebuah peluang, yaitu jam buka yang terbatas pada pagi hari di pasar tradisional dan jarak yang cukup jauh dari lingkungan padat penduduk merupakan sebuah peluang di mana kita bisa membuka di tempat yang padat dengan penduduknya, dekat dengan mereka, dan juga jam buka mulai pagi sampai dengan malam hari. Kemudian dari lingkungan eksternal, pemerintah sendiri mendukung industri pertanian yang ada di Indonesia untuk terus maju dan terus berkembang ke depannya. Untuk pangsa pasar sendiri, persaingan bisnis sayuran fresh yang ada di kota-kota besar di Indonesia sangatlah tinggi. Sedangkan untuk wilayah kabupaten atau kecamatan, masih terbuka peluang yang sangat lebar untuk kita bisa membuka bisnis di sana. Yang mana pada saat ini belum ada pemain besar yang menguasai segmentasi pasar untuk tingkat kabupaten maupun kecamatan. Kemudian permintaan konsumen, kebutuhan sayuran yang fresh dengan harga yang terjangkau dan tempat yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka menjadi sebuah pilihan dalam berbelanja. Berdasarkan survei dari BPS tahun 2016, seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi sayur sebanyak 97% dan buah sebanyak 73%. Dan dari segi inovasi bisnis, yang perlu dilakukan untuk mengambil pasar yang cukup bagus di wilayah kabupaten maupun kecamatan yang ada di Indonesia, yang mana di situ belum ada pemain besar yang mengambil segmentasi pasar tersebut. Kemudian, untuk lingkungan internal, Warung Sayur Segar Ekspres sendiri berdiri dari tahun 2022, mempunyai misi dan visi dan misi. Visinya adalah menjadi pemimpin pasar produk sayur segar di Pulau Jawa. Kemudian misinya menyediakan sayuran berkualitas dan segar, menyediakan produk dengan harga murah dan dapat dijangkau semua kalangan, memberikan jam pelayanan yang lebih lama kepada pelanggan. Strategi yang digunakan dengan menarget segmen pasar tertentu, yaitu ibu-ibu rumah tangga dengan usia 25 sampai dengan 50 tahun. Kemudian, bekerja sama dengan supplier-supplier sayur yang dengan kualitas terbaik, yang mana kita melakukan seleksi terlebih dahulu supplier-supplier yang dapat memberikan kualitas sayur terbaiknya. Selanjutnya kita bekerja sama dengan supplier kebutuhan bahan pokok, yang mana hal ini akan melengkapi kebutuhan sayur yang akan dibeli oleh pelanggan. Kemudian memberikan produk sayur yang fresh dan sembako dengan harga yang murah, terjangkau, sehingga
memberikan kepuasan kepada pelanggan saat berbelanja. Masalah penelitian, rumusan masalah, berdasarkan hasil wawancara kami bersama Direktur Warung Servis Segar Express, dapat kita ketahui bahwa perusahaan memerlukan perencanaan dalam model bisnisnya untuk menjalankan proses bisnis cabang yang akan dibuka di setiap wilayah, baik itu kecamatan maupun kabupaten di Pulau Jawa. Perlu adanya perencanaan yang matang dan tertata supaya cabang yang dibuka bisa berhasil untuk semua wilayah di Pulau Jawa. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk tujuan utama adalah merancang model bisnis Warung Servis Segar Express sebagai bisnis pertanian yang besar di Indonesia. Tujuan spesifiknya, yang pertama, menganalisis model bisnis Warung Servis Segar Express sebagai acuan dasar mengembangkan model bisnis pada bidang pertanian, khususnya penjualan sayur yang fresh, merancang model bisnis Warung Servis Segar Express sebagai model bisnis baru yang dapat memenuhi harapan setiap orang, kemudian menciptakan sebuah pasar modern yang dikemas dalam Warung Servis Segar Express yang ada di setiap wilayah kecamatan dan kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Manfaat penelitian dibagi menjadi tiga untuk perusahaan, masyarakat, dan juga akademisi. Bagi perusahaan, sebagai pedoman dalam menjalankan proses bisnis perusahaan dengan lebih baik dan lebih terstruktur, bagi masyarakat membuka wawasan sebuah ide bisnis yang dapat mereka kembangkan di wilayah yang belum ada toko sayuran modern dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Bagi akademisi, menjadi bahan pembelajaran ke depan, terutama dalam usaha bidang penyedia sayuran segar di Indonesia. Landasan teori. Sistematika penulisan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Kemudian yang kedua, landasan teori. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima adalah rencana aksi. Seperti kita ketahui, perkembangan sektor pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Industri retail mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dan juga konsumsi masyarakat di Indonesia meningkat. Dan untuk pengembangan model bisnis, menurut Alexander Osterwalder, di sini adalah bagaimana sebuah perusahaan menangkap sebuah peluang untuk menciptakan sebuah nilai yang mana nilai itu akan dideliver kepada pelanggan. Dan menurut Alexander Osterwalder ada 9, yaitu dalam bisnis model Canvas. Yang pertama, key partner, yaitu supplier atau partner yang akan membantu kita dalam mengembangkan proses bisnis ini. Kemudian yang kedua, key activity, yaitu aktivitas perusahaan untuk menciptakan sebuah nilai. Kemudian key resources adalah sumber daya perusahaan supaya dapat menciptakan nilai yang akan dideliver ke customer atau pelanggan. Kemudian value proposition adalah nilai yang dihadirkan atau yang dibuat oleh perusahaan yang akan selanjutnya diterima oleh pelanggan. Kemudian customer relationship, di mana perusahaan menciptakan sebuah hubungan dengan customer atau pelanggan secara berkelanjutan dan berkepanjangan. Kemudian channel adalah di mana produk yang dihasilkan perusahaan dapat dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian customer segment, segmentasi pasar seperti apa yang dapat diterima oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian selain itu ada juga cost structure dan revenue stream. Untuk cost structure yaitu struktur biaya yang ada di dalam perusahaan, dan revenue stream adalah pendapatan yang akan diterima perusahaan ketika menjalankan model bisnis ini. Kemudian, pengembangan model bisnisnya menurut Alexander Osterwalder dibagi menjadi 5. Yang pertama, resource driven, bagaimana perusahaan bisa dengan sumber daya yang ada menciptakan nilai yang akan dideliver ke customer. Kemudian customer driven, bagaimana menciptakan customer atau pelanggan-pelanggan yang potensial. Kemudian offer driven, bagaimana perusahaan menawarkan kepada customer supaya tertarik dengan produk yang dihasilkan.
kemudian finance driven bagaimana perusahaan dapat membiayai perusahaannya, apakah itu dari pendanaan, baik itu mungkin di dalam maupun luar negeri maupun yang lainnya. Kemudian multiple epicenter driven, yaitu gabungan dari blok-blok yang ada sebelumnya. Kemudian metodologi penelitian, kita memakai desain penelitian kualitatif. Karena apa? Di sini supaya kita mendapatkan hasil secara maksimal dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap objek penelitian. Yang mana kita menggunakan metode pengumpulan data, survei atau self-administered purpose sampling, yang mana di sini ada 100 responden atau customer yang akan mewakili dari hasil jawaban mereka, dan juga wawancara yang mendalam kepada owner Warung Sayur Segar Express dan juga customer potensial, sehingga akan mendapatkan data yang valid untuk perusahaan, dan kita menggunakan open interview. Kemudian unit analisis, yaitu Warung Sayur Segar Express dan calon pelanggan potensial. Untuk Warung Sayur Segar Express sendiri, bagaimana Warung Sayur Segar Express ini menciptakan sebuah produk yang akan dapat dinikmati atau dideliver kepada pelanggan. Dan selanjutnya bagaimana pelanggan yang potensial ini ketika ada sebuah produk yang bagus, terjangkau, sesuai dengan keinginan mereka, dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian sumber datanya di sini ada data primer berdasarkan survei dan wawancara, kemudian data sekunder dari literatur, baik dari buku, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel yang mendukung lainnya. Kemudian analisis data, kita melakukan analisis kualitatif, yaitu konten analisis. Berdasarkan hasil survei dan wawancara sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana bisnis ini dapat dijalankan. Kemudian analisis kuantitatif, bagaimana kita menghitung net present value, IRR, maupun payback period untuk pengembangan model bisnis ini, apakah model bisnis ini sudah sesuai dan dapat dilakukan pengembangan selanjutnya ke seluruh wilayah di Pulau Jawa. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi pada pagi hari ini, dan saya tutup dengan pantun, kupu-kupu hinggap di daun kemangi, memandang sinar mentari pagi dengan hawa sejuk seperti itu. Cukup sekian presentasi hari ini. Saya doakan Ibu Nurul Indarti sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.